Jadi saya nggak open kamera ya. Jadi hari ini kita praktikum lanjut tentang visualisasi data. Nah, jadi hari ini kita tentang visualisasi data. Visualisasi data itu penggambaran data menjadi bentuk yang bisa kita baca. Sebelumnya ini boleh kalian download dulu ya. Ini yang baik station ini sama yang kayak kemarin boleh di-download yang baik PNG. Mau download dua-dua boleh juga. Udah di-download tadi ya? Atau saya kirim aja linknya. Nah, jadi untuk visualisasi data itu, dia dimulai dengan pengamatan angka. Dari data itu umumnya kan berupa angka-angka yang eksplisit. Kemudian kita visualisasikan menjadi dalam bentuk objeknya itu bisa berupa warna, kemudian ya ada angkanya juga. Jadi hasil pengambilan informasi atau pengambilan keputusan itu berdasarkan pengamatan atau interpretasi pandangan si pengamat. Jadi setiap orang itu bisa berbeda pengambilan informasi dari visualisasi yang sama, kayak gitu ya. Jadi secara nggak sadar otak kita itu memberi penilaian ketika kita melihat suatu gambar atau suatu visualisasi. Kita bisa menganalisa secara langsung apa maksud dari informasi yang tertera di visualisasinya. Nah, untuk visualisasi data kita kali ini kita pakai plotting sama geomapping. Kalau untuk plotting itu sebelumnya udah ya yang seperti di Kamins kemarin. Tapi yang kali ini kita pakai function yang namanya ggplot2. Ini lanjutannya dari ggplot1, tapi kita pakai function yang terbarunya, versi terbarunya. Ini function yang dikembangkan di luar R. Jadi artinya ini dibikin sama orang lain, bukan bawaannya si R, kayak gitu. Terus untuk geomapping mungkin di pertemuan selanjutnya. Kali ini kita yang untuk plotting pakai ggplot2 ini aja ya. Tadi udah di-download ya? Atau baik PNG-nya, atau bisa pakai yang CH Backstation ini bisa pakai yang kemarin, boleh juga. Sama. Oke, untuk plotting pakai ggplot2, jadi sama seperti sebelumnya kita perlu input sumber data dulu. Yang pertama kita input sumber datanya. Kita input sumber datanya, jadi misalkan ini kita simpan seperti biasa ya. Ntar.
Seperti biasa, input data pakai variabel. Di sini pakai variabel load.dat, kemudian pakai function read.csv karena yang dibaca file CSV. Selanjutnya nama filenya pastikan ya, sebelum itu pastikan pakai getwd biar kalian nggak salah penempatan filenya. C7 marketing. Oh, ini pakai file marketing. Oke, belum saya upload ya, sorry. Sebentar. Bentar ya. Kak, boleh direkam Kak presentasinya, nanti mungkin mau dilihat nanti Kak nonton ulang. Oh gitu. Cara rekam gimana ya? Bentar. Oh, ada sama kawannya. Wah mantap nih. Oh, boleh Mantap minta Mas. sama temannya nanti ya. Cari Oke, subscriber banyak. Oke, oke. Nah, itu udah saya upload yang ch7marketing.csv. Yang itu di download ya. Nomor. Udah Kak. Udah ya. Jadi yang pakai CH7 marketing itu. Nah, aduh, salah buka ntar. Oke. Ini R-nya kelihatan ya. Kalian pakai dua device atau gimana? Oke, ch7 marketing.csv. Jadi pastiin di filenya itu udah ada. Oke, mau saya pindahkan. Nah, jadi untuk pastiin, coba di str plot datnya. Udah ada ya, di sini ada beberapa variabel, ada Google AdWords, Facebook, Twitter, marketing total, revenue, employees, sama pop density. Jadi sebelum kita visualisasikan, seperti biasa diolah dulu datanya. Kalau ini pengolahan dasar, kita tambah kolom data M size. Nah, di sini kan belum ada ya data
variabel dollar m size ini belum ada ya di sini. Jadi kita mau tambahkan itu, sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau di sini kita coba ikutin. Jadi kita mau bilang tambahkan variabel atau variabel m size ke dalam data plot.dat ini ya, yang sebelumnya udah kita bikin. Kemudian pakai function cut. Kita pakai variabelnya si employee tadi untuk data dari m size-nya. Yes. Matriksnya 3. Labelsnya isinya itu di combine data employees employees 3 sampai 6. Kemudian 3 sampai 9. Nah, kita lihat lagi isinya. Yang untuk lihatnya pakai str lagi boleh, pakai summary juga boleh ya. Jadi dia udah nambah ya, udah nambah variabel baru. M size-nya udah masuk, kemudian isinya itu berupa faktor dengan 3 level. Oke. Terus untuk pakai ggplot2-nya itu kita perlu install dan attach ya. Kalau sudah ada itu bisa langsung di attach, kalau belum bisa install dulu. Nah, ini untuk kode yang seperti ini, artinya ini kita mau install jika belum ada ini ya. If not required, jika tidak ada ggplot2-nya ini tidak tersedia, maka install package ggplot2. Kalau udah ada dia nggak bakalan install lagi kayak gitu. Jadi buat menghindari error atau terinstall 2 kali. Cara ceknya gimana tuh, Kak? Bahwa sudah ada? Yang ini ya, yang if required nih ya. Jika belum ada, yang if nih ya. Kayak gini. Oh ya, untuk komen line di R itu bisa pakai tanda pagar seperti ini. Jadi ini jika package ggplot2 belum terinstall. Oke. Maka dia suruh install. Kayak gini lah, gimana ya kalimatnya? Install ggplot2 install package. Jika package belum terinstall ya, kayak gitu. Nah, ini ada if
if jika, kemudian tidak require, tidak tersedia. Apa yang tidak tersedia? Tidak tersedia GG plot 2-nya. Maka install .package GG plot 2. Nah, ini udah ya. Berarti sebelumnya udah pernah saya install kayak gitu. Harusnya udah ini. Terus yang suppress message ini maksudnya itu kita, jadi kalau kayak kemarin kan waktu attach-nya itu waktu kita mau pakai kalau gini aja library, ggplot 2 ini kan nanti bakalan banyak warning atau pesan-pesan kayak gitu kan, jadi dia mau di press message-nya, jadi nggak terlalu banyak. Coba ya, kita coba suppress message, terus disuruh suppress warningnya. Library ggplot 2. Oke, suppress messages. Warningnya kurang S Kak. Ya. Suppress warning. Ntar suppress messages, suppress warnings. S-nya besar mungkin nggak? S mana? Yang suppress itu mungkin besar S-nya Kak. Itu kan dibilang Enggak. gitu. Enggak. Suppress warningnya ini salah. Warning. Kayak gitu ya, adik. Kalian coba bisa? Kalian ada sambil coba atau enggak? Iya. Bisa. Kalau bisa ya udah, nggak apa-apa, aman berarti ya. Ini mungkin saya salah ketik. Suppress messages. Oh iya, ini salah. Kurang P-nya. Nah, udah ya. Ini harusnya udah ter-attach. Kita coba panggil. Oh, ini dia minta satu lagi, minta function satu lagi, coba diinstal. Minta package scale-nya tolong diinstal. Ya tadi if not require. Scales, kemudian install dot Oke. Terus di attach juga pakai yang tadi suppress itu. Kalau nggak pakai itu nggak apa-apa juga sebenarnya, ini cuman biar nggak rame aja. Biar lebih rapi tampilan code-nya. Oke, udah. Tadi kan udah diinstal, terus sekarang kita mau panggil function.
menggunakan fungsi ggplot. Jadi tadi walaupun yang kita install ggplot 2 yang kita pakai, yang kita panggil functionnya tuh ggplot aja kayak gitu. Nah, untuk waktu kita panggil ggplot ini, dia cuman bangun informasi dasarnya, basicnya aja, cuman kanvasnya aja kayak gitu. Cuma kanvasnya. Jadi nanti setelah kita panggil ggplot itu perlu ada penyesuaian lagi. Coba ya pakai ini plot ini variabel, kita simpan ke dalam variabel. Kemudian panggil functionnya, kita butuh parameter data. Datanya itu dari plot.dat. Kemudian ada parameter ace. Ini untuk data di sumbu X sama sumbu Y-nya. Harusnya gitu. Axis sumbusnya ya. Untuk X-nya itu pakai marketing total. Nah, coba ya di str nih, kira-kira apa isinya. Nah, ini informasi untuk plotnya. Kalau kalian panggil plotnya, dia munculnya gini ya. Ah, ini cuma basicnya aja. Dia cuma bangun basicnya aja, belum penambahan layer-layer, belum ada atribut-atribut lain untuk visualisasinya. Jadi yang marketing total itu tadi di sumbu X, kemudian revenue-nya di sumbu Y, kayak gitu. Terus, jadi tadi kan baru yang dasarnya, sekarang kita tambah untuk layering-nya. Jadi ini ada, kita mau nambah layer. Tadi kan layernya dasar, kanvasnya baru abu-abu gitu aja, sama axis Y sama axis X, sumbu X, sumbu Y. Ini menambahkan layer ke dalam plot yang udah dibangun tadi ya. Jadi pakai operator plus dia. Nah, istilahnya tuh sama kayak kita 2 tambah 3 gitu. Jadi ini kita karena data, kita tambah plot. Kita mau tambahkan ke dalam plot yang udah ada. Nah, yang ditambahin itu plot sebelumnya ditambah dengan face grid. Face grid. Kita mau tambah semua data dari CM size. Kemudian ditambah lagi sama geopoint-nya. Geopoint. Color-nya pakai data yang ada di pop density. Untuk shape-nya ini shape nomor 18. Size-nya 4. Nah, sampai sini coba kita jalankan lagi tadi. Coba kita panggil lagi plotnya yang ada di variabel plot ya.
Jadi si plot ini variabel ya, bukan fungsi plot yang ini. Itu variabel. Nah, jadi dia udah muncul ini untuk beberapa data titik-titiknya. Kayak gini ya. Ini berdasarkan datanya itu berdasarkan nilai dari si pop density. Pop density ini dari mana? Dari data yang kita input tadi. Kalau kita lihat di str lagi si plot dat-nya yang awal. Karena tadi kita kan pakai data plot dat. Nah, jadi kita pakai tadi yang kita pakai datanya itu data si M size ini, data M size keseluruhan ini, kemudian data pop density. Itu udah kayak gitu. Ada yang bisa? Ada yang mau muncul juga kayak gini? Atau ada yang nggak bisa, ada yang error? Bisa. Bisa. Yang lain gimana? Nah, udah lanjut dulu ya sedikit lagi. Ini kita sampai plotting aja hari ini. Nah, jadi kan apa ya istilahnya, kalau yang namanya visualisasi itu berdasarkan kreativitas masing-masing. Jadi nggak ada patokan, nggak ada standarnya. Jadi tapi ada standar, setidaknya bisa dibaca kayak gitu, bisa dipahami. Terus kalau kita tuh bisa format atribut-atributnya itu atribut di visualisasi di plotnya itu misal kita tambah di labelnya ini. Ini kan 100, 200, 300, 400 ini kan berdasarkan data si plot datnya tadi. Mana ya? Marketing total. Nah, ini 166 ini. Terus kita misal mau tambah 100, 200 ini satuannya apa? Misal kita bilang satuannya itu eh, dolar atau apa kayak gitu kan. Itu ada yang namanya penambahan label. Jadi label di sumbu X ini atau di sumbu Y ini bisa kita tambah labelnya. Kalau ini labelnya kan cuma berdasarkan data, range datanya 100 sampai 200, 200 sampai 300 kayak gitu kan. Terus misal kita mau tambah ini tambah layer. Ini sama kayak tadi kita tambah layer lagi pakai 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 operator plus tadi ya. Tapi kalau di sini kita langsung manggil nih, karena langsung plot plus, bukan kita simpan dulu. Kalau kayak gini kita mau simpan dulu. Jadi kalau kayak gini plot plus yang udah kita layering awalnya tuh sebelumnya, terus kita mau tambah sama function scale y continuous. Jadi function scale y ini itu gunanya biar kita bisa penambahan atribut, penambahan nama-nama lain di label X-nya. Di label Y, kalau ini label Y ya. Continuous. Yang mau kita tambah itu labelnya ditambah dolar. Breaks-nya itu, aduh sorry.
Kemudian breaks-nya. Terus tambah lagi untuk scale X-nya. Dipakein label dolar juga. Ini untuk penamaan titel di Legend-nya. Legend tahu kan? Legend itu yang ini ya Legend. Ini kan masih pop underscore density. Ini ya, ini Legend namanya. Kemudian titelnya kita bikin jadi yang slash n ini new line deh ya. Yang kayak kemarin di tugas itu artinya mau bikin line baru atau enter. Terus ini dua lagi kita pakein X labnya diatur lagi, X labelnya. Marketing. Ini bebas ya, yang namanya label atau penamaan itu. Revenues, untuk I-nya revenues. Oke, ada salah. Ini kayak gini adik kalau salah-salah. Continuous. Kemudian ini skala X. Oke. Kak, itu tanda tambahnya ada 2 kali, Kak. Bermasalah.
Yang mana? Enggak, ini punya tambah di atas nih. Yang mana? Tuh, kakak tulis ada 2 tanda tambahnya. Nggak ngaruh tuh, Kak. Yang tanda tambah yang ini. Iya, itu Ya. satu. Heeh. Ini bukan, ini punya siarnya. Yang punya Oh. kita tulis yang ini, yang depan ini. Oke, Kak. Ini emang siarnya bikin. Ini maksudnya tambahan dari baris di atas, kayak gitu. Oke, Kak. Tadi salahnya itu ini, saya salah tulis di continuous-nya. Ini. Itu ya. Color density discrete. Kemudian Xlab-nya sama Ylab. Nah, gini. Jadi dia tadi udah tambah, yang dia tambah itu tadi scale Y continuous label dolar di scale di sumbu Y ini ya. Yang ini. Yang ini. Kemudian tambahin label dolarnya di sumbu X. Yang ini semua nih. Terus tadi apalagi nih? Color di legendnya, title di legendnya dia ganti. Tadi masih pop density, ini udah dia ganti jadi population density. Ini ya, legend yang ini. Untuk Xlab sama Ylab-nya kayak kemarin di bagian sini, tadi masih marketing aja, ini gitu juga. Udah. Untuk plotting kayak gitu, dasarnya gitu. Jadi kita bangun pertama panggil functionnya pakai gplot, ggplot, terus kita manipulasi untuk layeringnya, kita gantung kebutuhan. Kemudian kalau perlu ditambah lagi untuk formatting penamaan label, bisa dibikin juga. Jadi intinya visualisasi itu kreativitas masing-masing untuk kita bisa mempermudah pembacaan data. Nah, ini kan ini tadi berdasarkan employee size-nya. Ini dia ada dijadiin 3 level. Tadi kan kalau kita lihat di faktornya itu, waktu kita STR, misal plot dat CM size. Nah, dia ada faktor dengan 3 level. Jadi ini ada 3 macam ya. Employee 3-6, 7-9, terus 10 lebih. Gitu. Oh ya, untuk yang kemarin itu saya jelasin sedikit. Saya lupa. Ini kita sampai 9, sedikit lagi udah selesai. Yang kemarin itu apa? Saya ada error. Oh, error. Boleh di share screen. Gimana? Nah, kalau error kan lihat di errornya itu. Unexpected dollar itu. Di scale color. Nah, revenue-nya itu belum selesai, bukan? Itu di lab-nya itu habis kurung sebelum revenue, sebelum R itu nggak ada petik 2. Ya, sebelumnya. Itu pakein petik 2. Kayak di Xlab kan, Xlab buka kurung petik 2.
Nah, ya itu. Oke Kak, udah bisa. Bisa ya. Yang lain gimana? Jadi kayak tadi deh, misalnya error itu baca langsung di errornya, di pemberitahuan error. Misal mana ya? Nah, misal kayak punya saya tadi ini kan, dia bilang errornya itu di error in scale continuous ini. Ini perhatiin aja langsung di sini. Terus dia di bawahnya juga bilang couldn't find function ini, berarti bermasalahnya si penamaan function ini. Lihat ini apa yang salah salah pengetikannya kayak gitu. Tapi kalau pakai RStudio harusnya lebih gampang ya, udah disarankan kayak gitu ya. Terus misal kayak tadi yang nah kayak suppress ini, dia kan bilang ini error in suppress warning. Couldn't find function. Perhatiin aja langsung di sini. Apa yang salah kayak gitu, apa yang kurang. Kayak yang warning ini kurang P. Sebelumnya di message dia juga bilang salah. Kurangnya S di ujung kayak gitu. Yang lain ada yang mau itu? Coba deh, yang ada bikin siapa? Boleh kasih nampak. Ini sedikit lagi. Ada nggak yang mau kasih nampak? Berapa orang kita nih hari Ada ini? error. Error, boleh. Kalau mau share screen boleh. Ada nampak? Nggak ada. Oke. Mana sekali yang salah ini ya? Mana nggak ada dibilang error? Coba enter. GG Proto Object. Plotnya dipanggil nggak deh tuh? Ini kan dia plot plus. Jadi buat kita panggil, jadi itu kita panggil plot yang sebelumnya ditambahkan dengan beberapa format kayak gitu. Jadi Yang ini tadi ini ya. dia plot plusnya jangan ketinggalan nih. Plot Ada, plus ya. ada tadi. Ada. Coba tes ya sekali lagi ya. Copy ya. Oke, udah tuh. Udah muncul. Itu Oh ya, ini udah itu tadi. yang Ini tadi itu, itu ada langsung panggil scale color discrete. Jadi dia nggak bisa, maksudnya dia nggak tahu tempelkan kemana kayak gitu. ya Yang di tadi ini studionya. udah nampak nih tadi kan. Cuma yang ini Mm-mm. tadi yang apa namanya? Yang kayak bilang tadi itu. Legend apa? Nah, yang belum berubah ininya. Oh, yang samping itu ya legendnya. Legendnya. Cuma tadi Oh udah iya, nampak. dia harus tampilin lagi karena dia ini prinsipnya bukan simpan ke dalam variabel plot. Dia cuma tempelin untuk tampilin pertama. Oh ya ya. Beda kalau yang pertama tadi tuh kita mana ya?
Karena boleh soal kan hana hana taking hai pilih hai sendiri. Nah, Oke, lihat. ini yang tadi, mana tadi? Kalau yang ini kita kan tambahkan plot awal dengan face grid, terus disimpan ke dalam variabel plot lagi, plot yang sekarang. Makanya ketika dipanggil bisa lanjut. Kalau ini dia nggak pakai proses simpan, dia cuman plot awal langsung tambahkan panggil variabelnya, panggil function lain, terus langsung tampilin. Jadi ketika kalau dipanggil lagi plot aja, ini balik lagi ke awal, coba ya. Nah, ini tadi udah muncul gini ya. Ini kita tadi cuman tampilinnya itu cuman manggil sambil tambahkan, bukan kita simpan. Jadi kalau kalian panggil lagi plot lagi, kalau kita panggil plot lagi harusnya ini balik lagi kayak awal, kan? Dia cuman simpan data awal ini. Itu, makanya tadi waktu siapa? Khairun panggil scale-nya aja dia bingung. Dia harus nambahin layer scale ini ke siapa kayak gitu, nggak bisa ditempelin ke siapa-siapa, makanya objeknya error kayak gitu. Itu ya bedanya kalau kita simpan dulu sama kita langsung panggil, jadi dia nggak tersimpan. Kalau mau simpan dulu berarti kayak tadi plot plus plot sama dengan baru plot awalnya dipluskan gitu. Itu beda ini sama kita langsung tambahkan. Ini beda ya, dua itu. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Yang lain gimana? Ada yang error juga? Atau udah bisa semua? Coba satu orang aja lagi share screen-nya. Saya mau lihat. Siapa aja boleh. Nggak ada, atau saya panggil ya satu. Coba Mela. Gimana Mela? Tadi telat join ya? Nggak ada nih, satu lagi. Pada keluar. Ya udah, saya terangin sedikit ya yang PCH tuh. Jadi kemarin kan ada yang namanya PCH. Itu dia poin karakter, bentar lah. Yang kayak kemarin itu ada nah yang PCH ini tuh kolom ini
itu sesuai sama atribut dari si plotnya ya. Kalau call ini tuh color. Terus color ini nggak mesti kita tulis gray, blue, light blue, maroon itu nggak perlu. Bisa juga dengan kode angka 1, 2, 3. Makanya waktu clustering kemarin ada yang pakai colornya itu pakai data dari two cluster. Jadi di two cluster ini ada datanya itu cuma dua macam, angka 1 sama angka 2. Jadi warnanya dia munculin dua warna aja, kayak gitu. Berdasarkan data per barisnya. Two cluster, jadi cluster kelompok 1, kelompok 2. Jadi warnanya cuma itu aja. Warna 1, warna 2 itu kode warnanya itu saya kurang tahu juga ya, bisa dicari lagi. Terus kalau ASP ini aspect ratio. Jadi untuk pemisahan titiknya, kalau satu ini oke lah rasionya 1:1. Nanti misal diperkecil dia semakin besar, semakin lebar-lebar jarak antar titiknya. Terus kalau PCH cluster ini sama juga kayak color tadi. Dia ini bisa pakai angka kode-kodenya. Dia ada 1 sampai sekian. Kalau di cluster yang ini dia kodenya itu kode 1 sama kode kelompok 1 sama 2. Jadi bentuknya ada 2 macam aja. 2 macam. Nah, kalau yang kayak poin kemarin, dia PCH-nya 23. Karena kodenya 23, makanya dia munculnya persegi atau lupis ya. Kayak gitu. Persegi terbalik itu atau lupis itulah. Jadi nanti kalau kalian taruh di sini angkanya beda, dia poin karakternya itu beda lagi. Nanti ada yang misal tanda plus, ada yang tanda segitiga. Itu tergantung ada kodenya. Kayak gitu. Udah itu aja. Di penjelasan kemarin ada yang saya catat itu kan. Kalau yang seperti ini, itu indexing. Jadi ini kita mau bilang di center itu ada dua data, ada dua kolom. Jadi kita mau bilang semua baris. Yang pertama ini semua baris untuk tapi kolom yang kedua kayak gitu. Atau nantilah ya kalau jumpa kita jelasin ulang di pertemuan selanjutnya. Untuk yang sekarang ada pertanyaan lagi. Kita ini insya Allah satu kali lagi pertemuan 2 jam itu ya. Jadi udah selesai. Kemungkinan nggak ada ujian-ujian. Kalaupun itu saya ambil yang dari kemarin aja. Ada yang mau ditanyain lagi? UASnya ada? Nggak ada. Kalau sama saya nggak ada, karena saya prinsipnya itu praktikum sama teori itu beda. Nggak tahu Bu Ima bilangnya kayak mana sama Bu Ima nggak ada kasih arahan apa-apa mengenai UAS. Mungkin itu sama Bu Ima langsung. Waduh. Kalau UAS. Bu Ima nggak ada bilang apa-apa. Tapi nggak tahu mungkin kalau Bu Ima ambil dari praktikum itu wewenangnya Bu Ima ya, bukan di saya. Bu Ima nggak ada kabar apa-apa, maksudnya nggak ada kabarin UASnya gimana. Coba kalian tanyain aja. Atau mungkin udah ini. Atau kalian usulkan aja, Bu. UASnya dari nilai praktikum aja, terserah kayak gimana. Boleh tuh. Ya, tapi kalian yang usulkan kayak gitu. Ya udah kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Ada yang mau tanya lagi nggak ada ya? Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah berhadir walaupun hujan-hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, makasih Kak.